semua. Shalom. 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 Selamat pagi, selamat berjumpa, selamat beribadah. Ini minggu terakhir di bulan Mei. Kita ucap syukur kepada Tuhan tadi masih diberikan kesempatan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Juga ucap syukur Tuhan buat hari yang Kau anugerahkan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat. Engkau telah melindungi kami dengan kasih-Mu. Pagi hari ini kami boleh menikmati nafas hidup, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat hari perhentian supaya kami dapat beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan melayani Engkau Tuhan. Urapi kami, setiap kami hamba-Mu pagi hari ini yang melayani. Juga sidang jemaat yang hadir pagi hari ini. Berikan kami hati yang menyembah, hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih. Mari Roh Kudus, ulang setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah
kehadiran-Mu di tengah-tengah kami siap melawan memberkati. Amin. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan, yang sedang menghadapi kata Kau bebas. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. 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 Selamat pagi, selamat berjumpa, selamat beribadah. Ini minggu terakhir di bulan Mei. Kita ucap syukur kepada Tuhan tadi masih diberikan kesempatan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan buat hari yang Kau anugerahkan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat. Engkau telah melindungi kami dengan kasih-Mu. Pagi hari ini kami boleh menikmati nafas hidup, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat hari perhentian supaya kami dapat beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan melayani Engkau Tuhan. Urapi kami, setiap kami hamba-Mu pagi hari ini yang melayani, juga sidang jemaat yang hadir pagi hari ini. Berikan kami hati yang menyembah, hati yang mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih. Mari Roh Kudus ulang setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, di tengah kami, tinggikan Dia, ditinggikan dan dipuji. Sembah, haleluya, sembah dan puji Tuhan katamu. Sembah dan puji Tuhan.
kami siap melawan memberkati. Amin. Yang lemah kau kuatkan, yang sakit kau sembuhkan, yang putus asa kau berikan pengharapan, yang sedang menghadapi kata kau bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tangan semua. Mari kita bersatu.
karismatik ini masih memperingati suasana pencurahan Roh Kudus. Ya, ketika kita nyanyi biarlah roh menyala-nyala, ini gambaran api yang menyala-nyala dalam roh kita. Ya, jangan ekspresikan. Wah, saudara, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus siap bersaksi, siap ya, coba gini, biarlah roh dari seperti orang lagi ya, biarlah roh. Katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Haleluya. Usia boleh, ya. Saya kemarin lihat di WA dia dikirimkan via usia 85, ya. Di atas 85 ya. Bisa lari, sudah lomba lari. Pesertanya di atas 80 tahun ke atas, saudara. Saudara mikir, merotoli, enggak, dia lari ke semua, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan telah siapkan hambanya siap memberkati kita. Akan menaikkan pujian.
inilah hidup kami ya Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh ada, kami boleh hidup hanya karena kebesaran-Mu saja ya Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini, terima kasih atas anugerah kasih karunia-Mu, sehingga Kau memampukan kami untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, di dalam perkataan, perbuatan, tindakan, tingkah laku kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, dan berikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada, kita boleh datang beribadah, tentu ini karena kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Karena siapakah kita ini sehingga kita dimampukan untuk boleh ada datang beribadah. Ada banyak hambatan, ada banyak rintangan, ada banyak masalah yang membuat saudara dan saya mungkin kita nggak mampu untuk datang beribadah. Tapi puji Tuhan pagi ini kita sama-sama dimampukan Tuhan untuk datang beribadah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar di dalam kita beribadah ya. Ambil waktu yang cuma mungkin setengah jam mungkin di dalam mendengarkan firman Tuhan, konsen. Minta Roh Kudus untuk kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena nggak mungkin setiap yang membawakan firman Tuhan bisa menerjemahkan dengan sebenar-benarnya. Sulit, karena banyak keterbatasan antara kita semua. Keterbatasan dari bahasa, pemahaman, sehingga seringkali mungkin apa yang hendak dimaksudkan bisa salah diterima. Bahkan seringkali apa yang hendak ditafsirkan itu berbeda dengan tafsiran yang sebenarnya. Namun Bapak Ibu Saudara, saat saudara dan saya kita punya Roh Kudus, Roh Kudus itu yang akan memampukan menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan itu, sehingga saudara dan saya kita boleh dapat mengerti, dan terutama kita boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 28. Matius 28 ayatnya ke-16 sampai ke-20. Minta tolong Pak Tri buat bacain, soalnya Pak Tri ini suaranya kenceng banget. Haleluya. Silakan Pak Tri. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sampai. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tentunya Bapak Ibu Saudara tahu siapa penulis Matius ya. Semua sudah tahu kan? Siapa penulis dari Injil Matius? Tentunya Matius sendiri ya, murid daripada Tuhan Yesus. Namun yang menarik, apakah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sebenarnya ayat 16 sampai 20 ini menjadi masalah. Ini agak enak ya Pak.
Saya boleh buka ya? Boleh, boleh. Harus buka ya? Aduh. Jadi ada yang menyatakan bahwa Matius 28 ayat ke-16 sampai 20 ini ternyata bukan adalah Injil yang asli. Wow, keren ya. Ada seorang teolog yang menyatakan bahwa ayat 16 sampai 20 itu bukan merupakan bagian dari Injil Matius. Dan hal ini diungkapkan oleh seorang teolog, calon nominator penerima Nobel di tahun 1959. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Injil Matius itu hanya sampai di ayatnya ke-15. Nggak ada ayat 16 sampai 20. Itu hanya karangan orang-orang saja. Itu hanya karangan dari gereja saja. Ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara ya. Semakin orang pintar, semakin orang belajar, ternyata membuat orang itu menjadi keblinger. Padahal kalau kita baca perikop pada pagi hari ini, ayat 16 sampai ke 20 itu berbicara tentang perintah untuk memberitakan Injil. Ini disebut dengan amanat agung. Seringkali kata amanat agung ini menjadi bahan mereka untuk mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada itu amanat agung. Ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita lihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan kisah para rasul, banyak sekali yang berbicara tentang bagaimana saudara dan saya diajar untuk melaksanakan yang namanya amanat agung. Untuk itu kita harus tahu apa sih amanat agung itu. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini kita tahu tujuan hidup kita apa? Apakah Bapak Ibu Saudara pada saat ini tahu kenapa saudara ada di dunia ini? Apakah saudara dan saya kita kebetulan ada di dunia ini? Atau karena bentuk ketidaksengajaan tahu-tahu ada di dunia ini? Saya nggak pernah minta lahir ke dunia, tapi tiba-tiba saya ada. Apakah begitu? Ambil waktu sebentar Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan, untuk apa kita ada di dunia ini? Dunia ini begitu singkat Bapak Ibu Saudara. Apalagi zaman sekarang, mentok, anggap saja 120 tahun, tapi mentok, selesai. Apa gunanya kita hidup dari umur 0 sampai 120 tahun? Apa tujuannya? Ngapain kita ada di dunia ini? Beberapa orang mengatakan enak hidup di dunia ini, betul ya? Apalagi kalau punya uang. Wow, enak bener. Saya sepakat, enak bener. Tetapi lebih enak lagi kalau kita tahu tujuan kita, untuk apa kita ada di dunia ini. Apakah kita semata-mata datang di dunia ini hanya untuk menikmati kemewahan dari dunia ini, atau untuk apa? Kita lihat di dalam Pengkhotbah 4 ayatnya ke-23. Pengkhotbah 4 ayatnya ke-23. Pengkhotbah 4 ayatnya kedua dan ketiga. Bisa ditampilkan? Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih apa? Lebih bahagia daripada
orang-orang hidup. Loh, pengkhotbah mengatakan, lebih bahagia orang yang sudah mati daripada orang yang sudah hidup. Benar nggak? Apakah benar orang yang sudah mati lebih bahagia daripada orang yang hidup? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayatnya yang ketiga. Tetapi yang lebih bahagia daripada keduanya itu, jadi daripada orang yang mati dan daripada orang yang hidup, ku anggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Ayat selanjutnya. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjalin hati. Jadi dikatakan oleh pengkhotbah, daripada orang yang mati dan orang yang sedang hidup, lebih baik orang yang belum pernah melihat keadaan dunia ini. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata di dunia ini tempatnya, apa katanya? Banyak terjadi perbuatan jahat. Simpel ya Bapak Ibu Saudara. Yang membuat kita tidak menjadi bahagia karena terjadi banyak perbuatan jahat di dunia. Sehingga pengkhotbah mengatakan, mendingan kita nggak usah lahir, kita nggak tahu apa-apa, lebih bahagia. Kembali lagi, apakah saudara tahu tujuan saudara ada di dunia ini? Karena saya yakin kita ada di dunia ini, saudara dan saya, kita terlahir, entah itu kesengajaan atau ketidaksengajaan, tentunya atas izin Tuhan. Betul ya? Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, tentu Dia mempunyai tujuan buat saudara dan saya. Dia punya rancangan buat saudara dan saya. Apa sih tujuan Tuhan? Yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk berkuasa atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 26. Di awal penciptaan kita bisa melihat ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa atas seluruh bumi. Itu tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita ada di dunia ini, ayo kita sama-sama berkuasa atas seluruh bumi. Bagaimana cara kita berkuasa? Artinya kita mampu menguasai apa yang ada di dalam dunia ini. Menguasai ya, bukan dikuasai. Kalau kita berkuasa, berarti kita yang memimpin, bukan dipimpin. Apa yang ada kemewahan di dalam dunia ini, kita berkuasa. Bukan kita dikuasai. Jadi jangan sampai salah, kita berkuasa. Untuk itu, kuasai uangmu, kuasai waktumu. Benar ya? Kuasai apa lagi? HP-mu kuasai. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Karena zaman sekarang kita yang dikuasai HP. Benar nggak? Saudara sudah keluar dari nirwana, dari gereja, HP ketinggalan, pasti balik. Coba Alkitab yang ketinggalan. Minggu depan aja Pak Gem saya titip. Bener ya? Coba Alkitab yang ketinggalan. Gampang telepon Pak Gem, Alkitab saya ketinggalan. Nanti minggu depan aja ya, tolong simpenin. Coba HP yang ketinggalan. Balik nggak? Balik ya Bu ya? Balik ya Pak ya? Apalagi kalau di dalamnya banyak isinya. Maksudnya isi ATM-nya ya. Balik. Seringkali di dalam kehidupan kita ini, kita tidak menguasai dunia,
Tapi kita yang dikuasai oleh dunia. Coba kalau lagi nggak ada duit, nggak bisa salah, nggak bisa kesenggol Bapak Ibu Saudara, sensi banget, kan? Kita yang harus bisa kuasai uang itu. Kita harus bisa menguasai waktu kita. Kita harus bisa menguasai pikiran kita, dan kita harus bisa menguasai tindakan-tindakan kita. Itulah tujuan Tuhan, kuasai seluruh bumi ini. Tujuan Tuhan yang kedua menciptakan manusia, yaitu untuk beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Untuk beranak cucu, ini paling favorit Bapak Ibu Saudara, paling enak ya. Perintah Tuhan yang paling enak adalah nomor 2, yaitu apa? Beranak bercucu. Tapi dilakukan dengan cara yang benar dan pasangan yang benar. Beranak bercucu. Namun gara-gara ayat ini seringkali terjadi permasalahan etik di dalam etika Kristen. Kenapa begitu? Pak, bagaimana kalau orang memakai alat kontrasepsi KB? Nah, boleh nggak? Kan perintah Tuhan beranak bercucu. Sedangkan dengan alat kontrasepsi berarti membuat apa? Menghalangi supaya tidak terjadi anak. Betul ya? Bagaimana ini Pak? Mana yang harus dituruti? Bingung gak jawabnya? Untuk jawaban itu nanti tanya Pak Gem ya. Saya bicara coba amanat agungnya. Kalau soal itu berat-berat Pak Gem aja. Bingung saudara-saudara. Mana yang mau diperbuat? Apakah kita harus pakai alat kontrasepsi atau kita tetap beranak banyak? Kalau beranak banyak nggak bisa membiayai, apakah itu dosa atau enggak? Dosa juga. Tetapi menghalangi untuk mendapatkan anak itu dosa atau enggak? Perintah Tuhan. Dosa juga katanya. Bingung. Sekali lagi ada pertanyaan, tanya ke Pak Kum. Beranak bercucu. Bagaimana dengan anak orang yang tidak punya anak? Apakah itu dosa? Ya enggak lah. Mungkin kalau di perjanjian lama, perjanjian baru, kalau orang tidak bisa punya anak dikatakan mandul itu merupakan merupakan suatu hal yang aib ya, hal yang memalukan. Katanya, oh itu ada dosa, ada kutuk, benar ya? Tetapi zaman sekarang kalau orang nggak punya anak, nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Jadi jangan pernah menghakimi orang yang tidak punya anak itu berarti ada kutuk, ada sesuatu yang salah, nggak pernah. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib, segala kutuk, segala dosa sudah dihancurkan. Yang artinya sudah nggak ada lagi. Kalau mereka belum punya anak, berarti memang belum Tuhan izinkan. Tuhan punya maksud lain. Nah, bagaimana orang yang memilih untuk tidak menikah? Kan ada ya orang memilih untuk tidak menikah. Bagaimana itu? Banyak pertanyaan. Bagaimana? Di dalam Alkitab disebutkan ada karunia untuk jomblo ternyata. Oh iya loh Bapak Ibu Saudara. Ada karunia untuk jomblo, yaitu selibat. Makanya kalau kita lihat pastor-pastor di Katolik, banyak yang tidak menikah, memilih untuk selibat, memberikan hidupnya untuk Tuhan. Jadi bisa bedakan ya antara selibat dengan tidak laku, bisa ya. Beda. Jangan gara-gara tidak laku langsung katanya ini karunia Pak. Oh bukan, beda. Ya. Tapi jomblo juga ya baik juga kok ya, enak juga. Ada sampai ada lagunya, single is very happy. Perintah Tuhan, beranak, bercuculah, penuhi bumi. Dari satu istri, jangan 2, jangan 3, jangan 4.
Nanti pakai ayat ini, wah saya ingin memenuhi bumi, di daerah sana ada, daerah sini. Waduh, bukankah banyak yang memakai dasar-dasar ini ya untuk di sana di sini? Tujuan kita adalah untuk beranak bercucu. Dan yang ketiga, tujuan kita ada di dunia ini, yaitu ini, amanat agung, the Great Commission. 3 hal ini adalah perintah dari Tuhan. Perintah loh Bapak Ibu Saudara. Yang artinya apa? Kalau namanya perintah itu harus apa? Harus dilakukan, harus dikerjakan. Dan pada pagi hari ini yang kita bahas adalah tujuan yang nomor 3. Suatu peristiwa saat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, betul ya? Lalu murid-murid berkumpul, namun ada suatu kejadian yang agak menggelikan. Saat ke-11 murid berkumpul, mereka melihat Tuhan Yesus, ada sebagian yang menyembah, betul ya? Namun ada sebagian yang apa? Coba dibaca. Sebagian apa? Ragu. Sudah jadi muridnya Tuhan Yesus, sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, mati. Bahkan mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan Thomas sudah mencocokkan jarinya ke dalam tangan dan kaki lambung Yesus. Betul ya? Seharusnya nggak ada namanya keraguan-keraguan. Seharusnya nggak boleh ada keraguan-keraguan. Murid-muridnya menjadi ragu-ragu. Ini menjadi tanda tanya besar. Ada beberapa muridnya yang ragu-ragu. Tidak dituliskan siapa murid-muridnya. Tapi kalau mau bertanya, tanya lagi ke Pak Gem. Murid-muridnya sama Pak Gem. Nanti Pak Gem yang jawab. Ragu-ragu. Dan hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ragu-ragu. Apalagi kalau belum mendapatkan pertolongan, saat saudara belum melihat mujizatnya, saat saudara belum melihat kenyataan seperti harapan saudara, ragu-ragu. Padahal kalau kita boleh ada dengan keadaan seperti ini, itu adalah mujizat. Betul ya? Berapa banyak kalau kita lihat saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita, mungkin sahabat kita, keluarga kita, teman-teman lingkungan, yang hanya gara-gara pandemi harus berpulang. Kalau kita ada, berarti Tuhan masih ingin mempunyai tujuan terhadap hidup saudara dan saya. Betul ya? Kita dimampukan ada loh. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Dan salah satu tujuan rencana Tuhan yaitu amanat agung. Apa sih amanat agung itu? Amanat agung berbicara bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa menjadikan orang lain menjadi apa? Murid. Tentunya Bapak Ibu Saudara, tentunya sebelum kita memberitakan Injil, tentunya saudara dan saya kita harus mengenal dan paham dulu siapa Yesus. Benar ya? Kalau saudara dan saya kita nggak paham dan kenal dengan baik siapa Yesus, maka sangat berbahaya di saat kita sedang memberitakan Injil. Untuk itu butuh pengenalan dan pemahaman yang benar.
tafsiran saya ya. Itulah sebabnya Yesus setelah bangkit, dia harus menunggu 40 hari sebelum dia terangkat ke surga. Dia harus betul-betul memberikan pengarahan, pengajaran, pemahaman yang benar kepada murid-muridnya. Bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum Yesus terangkat, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberikan pengenalan dan pemahaman yang benar akan Yesus. Yesus katakan apa? Kepadaku telah diberikan apa? Kuasa. Karena melihat keraguan-keraguan daripada murid-muridnya, Yesus memberikan pengajaran, jangan takut. Aku loh sudah dikasih kuasa, baik di bumi maupun di surga. Pengajaran yang Yesus berikan ini sangat menarik loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita sebagai manusia melihat murid-murid Tuhan Yesus, mungkin kita gregetan ya. Iya Jal, sudah lihat keajaiban, sudah melok tapi gak percaya-percaya. Betul ya? Tapi Yesus lihat, saat melihat keraguan-keraguan, jawabannya sangat menenangkan. Kepadaku telah diberikan yang namanya kuasa di sorga dan di bumi. Menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Dan hal ini ditangkap oleh murid-muridnya. Dan perintah Yesus apa? Pergilah. Betul ya? Perintah Yesus buat saudara dan saya pada pagi hari ini, pergilah. Pergi kemana Pak? Pergi kemana? Ada yang tahu pergi kemana? Ada yang mengatakan maksud dari pergilah ini berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar pergi ke tetangga. Kita harus keluar pergi ke tempat terdekat kita. Ada yang juga yang mengatakan kita harus pergi keluar kota. Bahkan ada yang bilang kita harus keluar ke lebih nasional, lebih luas. Dan ada yang berkata kita harus lebih go public, kita internasional, kalau bisa kita pergi ke lain bangsa. Semua benar. Pergilah. Tetapi menurut tafsiran saya, saudara dan saya, sebenarnya kita sudah pergi. Kenapa kita sudah pergi? Pergilah berarti kita ada di tempat di mana kita berada. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, baik di komunitas saudara, baik di keluarga saudara, baik di pekerjaan saudara, baik di tempat-tempat di mana saudara berada, itu sudah memberikan arti bahwa kita sudah pergi. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak memberitakan Injil. Jangan sampai saudara bilang, saya nggak bisa memberitakan Injil karena saya belum pergi. Mau pergi kemana? Saya belum keluar kota, saya belum kesini, saya belum... Nggak ada alasan. Kata pergi ini adalah suatu kata mempunyai arti bahwa dimanapun kita berada, mau kita di dalam keluarga, mau di dalam pekerjaan, mau di dalam komunitas apa, saat kita berada di sana, berarti saatnya kita memberitakan Injil. Apapun pekerjaanmu, apapun dimanapun engkau ditempatkan, disitulah tempatmu untuk memberitakan Injil. Jadi tidak ada yang namanya alasan tidak bisa memberitakan Injil. Perintah Tuhan jelas. Bagian kita cuma 1, 2. Kita mau melakukan atau tidak mau melakukan. Keputusannya ada di kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Pak, saya ini cuma seorang karyawan. Sobat gitu loh. Emang karyawan nggak bisa memberitakan Injil? Bisa.
Pak, saya cuma seorang bawahan. Terus kenapa kalau bawahan? Pak, saya hanya seorang guru. Pak, saya hanya seorang ini. Pak, saya hanya seorang ini. Tidak ada alasan. Bagaimana cara kita menginjil? Yang pertama, kita bisa direct langsung mengatakan soal kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, lewat perkataan, tingkah laku kita, sikap kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya? Kolose mengatakan, lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Beri yang terbaik. Walaupun kita hanya seorang bawahan, tapi lakukan yang terbaik. Walaupun mungkin gajinya nggak sesuai, nggak masalah. Lakukan yang terbaik. Mungkin fasilitasnya nggak oke, nggak baik. Lakukan yang terbaik. Begitu juga di dalam keluarga. Lakukan yang terbaik. Jadilah istri yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik. Jadilah anak yang terbaik. Walaupun mungkin suamimu cerewet, istrimu cerewet, nggak apa-apa, itu bonus Bapak Ibu Saudara. Ya? Lakukan tetap yang terbaik. Sehingga lewat tingkah laku perkataan kita, orang bisa melihat karakter Yesus ada di diri kita. Survei membuktikan banyak orang percaya bukan gara-gara kita pandai berbicara, bukan. Banyak orang berubah gara-gara lihat tingkah laku kita. Saat kita berubah, orang lihat, kok bisa berubah ya? Kok bisa begitu ya? Dulu orangnya begini loh, sekarang kok saat percaya Tuhan kok bisa berubah ya? Wah, hebat ya. Saya sangat terinspirasi sekali dengan siapa namanya? Kathleen. Nah, Kathleen seorang artis ya. Di dalam dunianya tentu dengan penuh banyak pernak-pernik. Bahkan kemarin ulang tahun ya, happy birthday buat Kathleen sama mamanya, kalau nggak salah ulang tahun juga ya. Umur masih muda, di tengah persaingan tetap memelihara iman percayanya. Dan saya lihat kemarin di Instagramnya nggak main-main loh, duta toilet, betul ya? Duta toilet Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih membanggakan lagi, saya lihat yang memberikan selamat adalah Menteri apa itu? Sandiaga Uno loh, kasih selamat secara pribadi. Lihat dan apa yang dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya nanti nama Tuhan pasti dipermuliakan. Untuk itu dukung ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin ada YouTube apa, like, subscribe, sama apa lagi? Komentar. Lakukan yang terbaik, lakukan yang maksimal. Sehingga di setiap bidang kita berkuasa, kita mempunyai kelebihan. Orang bisa lihat. Kata pergilah, saudara dan saya, kita sudah pergi, sudah ada di tempat posisi masing-masing. Tinggal saudara dan saya, mau nggak? Mau nggak kita memberitakan Injil? Mau nggak kita memperbaiki hidup kita? Mau nggak kita pakai perkataan kita, perilaku kita untuk memuliakan nama Tuhan? Hanya itu saja. Pergilah. Yang kedua, dikatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kata jadikanlah itu mempunyai arti pasti ada proses. Jadikanlah, buatlah, nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi, kecuali Tuhan ya. Tuhan berfirman langsung jadi. Tapi buat saudara dan saya, kata jadikanlah itu berarti harus ada yang namanya proses.
Tidak 1, 2, 3 langsung bim salah bim orang langsung percaya. Jadi saat saudara sedang memberitakan firman Tuhan, itu nggak langsung jadi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi nggak mudah, tapi ada proses. Nikmati prosesnya, tetap setia, tetap taat. Jangan sampai di saat proses itu saudara saya kita mulai kedodoran. Berapa banyak penginjil-penginjil yang merasa percuma ternyata ya. Percuma saya menginjil, orangnya nggak berubah. Capek nunggunya. Karena seringkali kita maunya instan. Kita beritakan langsung bertobat, nggak begitu. Jadikanlah semua bangsa murid. Harus ada proses, ada pengorbanan di situ, ada air mata di situ. Nggak mudah. Tapi ini perintah buat saudara dan saya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak masalah yang akan dihadapi, banyak tantangan. Mungkin ini yang dikatakan dengan namanya pikul salib. Saat saudara sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan, menemui tantangan, halangan, rintangan, bahkan siksaan, itu namanya pikul salib. Bisa membedakan ya pikul salib ya? Bukan nggak ada duit itu pikul salib loh Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara bilang nggak ada duit, saya sedang pikul salib. Saudara nggak kerja gimana? Saudara nggak lulus sekolah, nggak naik kelas, katanya pikul salib. Apaan pikul salib? Belajar aja kagak, pikul salib. Harus bisa dibedakan. Yang namanya pikul salib adalah sesuatu yang kita rasakan, sesuatu kesengsaraan, suatu penderitaan akibat kita memberitakan firman Tuhan. Pikul salib. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan harap saat kita menjadikan semua bangsa muridku adalah sesuatu kegiatan yang enak. Enggak, banyak air mata di sana, banyak pengorbanan. Kalau nggak percaya, tanya Pak Gem yang sering melakukan itu. Aduh, pergi ke daerah, dihina orang, diusir orang, mungkin dikejar-kejar, mungkin mau dibunuh orang. Hal ngeri. Tapi ini perintah. Setelah kita pergi, kita jadikan hal yang ketiga, baptiskanlah. Di sini ada yang belum dibaptis? Baptisan itu perlu ya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan berbicara mempercik mau selam, nggak berbicara soal itu. Tapi baptisan itu perlu. Tetapi gereja kita menerapkan baptisan harus selam. Tapi baptisan itu perlu. Tanda meterai milik Allah. Kalau saudara belum dibaptis berarti belum milik Allah. Saya mendorong kalau ada yang belum dibaptis cepat-cepat datang ke Pak Gembala minta dibaptis. Mungkin ada anak saudara. Bahkan saya saja nitip ke Pak Gem. Ada 2 orang nanti untuk dibaptis. Umurnya masih muda. Baptisan penting. Ini harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ajar. Setelah pergi, kita menikmati prosesnya bahwa mereka menjadi milik Tuhan, lalu kita ajar. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ini sangat penting kata kuperintahkan. Karena zaman sekarang
Banyak sekali orang mengajar tetapi bukan yang kuperintahkan, tetapi lebih menekankan kepada apa? Yang kujanjikan. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Pengajaran-pengajaran lebih condong kepada janji-janji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, ajarkan mereka seperti segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi jemaat, Bapak Ibu Saudara, jangan mau hanya dapat janji-janji Tuhan, karena pengajaran itu ternyata bersifat perintah. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan engkau supaya pergi, Tuhan perintahkan engkau supaya mengabarkan Injil. Ini perintah, harus diajarkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, kita berada di gereja yang benar. Bukan gereja yang sempurna ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Tapi gereja itu harus gereja yang benar. Karena di luar sana banyak gereja yang tidak benar. Kok bisa kita di gereja benar? Apa gara-gara dikasih jatah khotbah? Bukan Bapak Ibu Saudara. Indikator dari gereja yang benar itu sangat jelas. Apa indikatornya? Indikatornya cuma 3: koinonia, marturia, diakonia. Ini 3. Ada 3 hal ini selesai, berarti gereja itu benar. Kalau saudara mencari gereja yang sempurna, nggak ada. Makanya saya sering kali sedih kalau melihat jemaat sering pindah-pindah gereja. Kenapa? Wah, gara-gara di gereja sana, gereja lama saya itu Pak, begini. Ya ampun. Terus kamu mau cari kemana? Oh, di situ lebih begini. Kelihatannya sana lebih sempurna. Betul, di sana lebih sempurna. Tapi ketika saudara berada di situ, maka gereja itu menjadi tidak sempurna. Nangkep ya. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Namanya gereja tidak ada yang sempurna, tapi carilah gereja yang benar. Gereja yang melakukan tugas dan fungsi gereja. Diakonia, marturia. Dan kita lihat di gereja ini, diakonia berjalan, marturianya berjalan, koinonianya berjalan. Berarti gereja ini benar. Dan terutama marturianya, karena kita bicara tentang amanat agung. Marturia itu similar dari kata bahasa Yunani itu martiria. Kalau bahasa Arabnya mungkin martir, yaitu kita harus memberikan kesaksian, kita harus keluar, kita harus menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada nggak di sini? Banyak. Bahkan seharusnya Pak Gem sekarang ada di Alor ini. Seharusnya. Bagaimana lihat gembala kita pergi ke sana, pergi ke sini, hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita lihat bagaimana gereja di sini sebentar lagi akan mengadakan namanya pendalaman Alkitab. Kegiatan-kegiatan untuk saudara dan saya dibekali untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lewat pendalaman Alkitab kita akan dimuridkan, mengerti lebih, paham lagi, lebih tajam lagi, untuk kita bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk itu saya mendorong ya, nanti kalau PA-nya sudah jalan, sudah ada, ayo sama-sama kita dukung, kita ikut di dalam pendalaman Alkitab. Karena mungkin masa pandemi keterbatasan ya. Karena Pak Gem bilang kalau kita pakai Zoom nggak enak, memang nggak enak pakai Zoom, nggak jelas Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak yang rapat pakai Zoom ya, jadi tahu kan penderitaannya Zoom. Apalagi yang sekolah tuh, apalagi mungkin ada guru dosen di sini, kitanya asik-asik ngomong, di sananya cuma pasang foto. Kita nggak tahu mereka lagi apa. Bahkan banyak kalau kita lihat di Google ya, pejabat-pejabat
Lagi rapat nggak taunya lagi bikin apa itu. Lupa matikan kamera. Bahaya juga ya sunnah. Untuk itu kita ambil waktu yang tepat, dan gereja ini akan melakukan yang namanya pendalaman Alkitab. Unsur-unsur dari kebenaran, tugas dan fungsi gereja ada di gereja ini. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa saudara saya kita digembalakan di sini. Saya yakin dan percaya saudara saya, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau pakai setiap daripada kita untuk kita dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Namun kembali lagi pilihan hanya ada pada saudara dan saya. Mau nggak kita? Yunus ketika disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil ke Niniwe, apa katanya? Nggak mau, nolak. Berarti apa? Ada kesempatan kita untuk menolak. Tergantung saudara dan saya. Bagaimana pengenalan saudara dan saya terhadap Tuhan? Kalau kita kenal terhadap Tuhan yang kita sembah dengan benar dan baik, kita tahu bahwa Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengajari kita. Betul ya? Lewat kehidupannya selama di dunia ini, Yesus memperlihatkan banyak contoh, banyak model di dalam kita menjalani hidup ini. Ya, kita doakan ya. Dan tak batu-batu ya berarti. Hidup ini sangat singkat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi hidup ini sangat singkat. Namun yang terpenting daripada itu, bagaimana kita memakai hidup kita untuk tujuan kemuliaan dari Tuhan. Itu sangat penting. Di dalam kehidupan ini banyak orang-orang di luar sana kalau mau jujur berkata mereka nggak tahu tujuan hidup mereka. Benar nggak? Mereka nggak tahu buat apa bangun pagi, kenapa harus tidur lagi, nggak tahu. Yang mereka hanya tahu bagaimana cara cari duit supaya banyak, bagaimana cara menghabiskan uang. Betul ya? Mari buat saudara dan saya pagi hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, kita punya tujuan. Saudara dan saya, kita punya tujuan. Saat kita memelihara kesehatan kita, kita tahu tujuan kita. Saat kita mencari uang, kita tahu tujuan kita mencari uang. Saat kita membina keluarga, kita tahu tujuan kita membina keluarga. Saat kita bersekolah, kita tahu tujuan kita bersekolah. Apa tujuan kita? Tujuan kita saat kita melakukan semua hal itu adalah sebagai sarana kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara belajar, saudara bekerja, saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai itu sebagai sarana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan sedikit untuk kita tidak memberitakan firman Tuhan. Pakai sarana yang Tuhan percayakan. Mungkin Tuhan mempercayakan harta yang banyak kepada saudara. Pakai sarana hartamu. Gimana caranya? Dukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Dukung diakonia. Dukung apa yang kita bisa dukung. Mungkin saudara punya waktu. Berikan waktumu, pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Ikut dalam tim pelayanan. Bantu di dalam melayani. Mungkin saudara diberikan talenta-talenta yang lainnya. Pakai. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Pakai segala aspek yang Tuhan percayakan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya, kalau ada yang lain nggak apa-apa, nggak masalah. Bicara kebenarannya itu kebenaran firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita sudah benar-benar mengerti dan paham akan kebenaran itu?
maka semuanya akan ditambahkan. Jadi maksudkan semuanya kebenaran-kebenaran ini, maka kita akan mengerti akan kebenaran itu. Saat kita mencari, kita akan mendapatkan kebenaran itu. Saat kita sudah mendapatkan kebenaran itu, maka janji-janji dari kebenaran itu pasti akan tergenapi. Hidup kita kali lagi singkat. Kita lihat banyak sekali ya yang sudah berpulang, sudah mendahului. Ada kapan itu pendeta siapa? Masih muda banget. Raditya Oluan. Sudah berpulang bukan berarti dia banyak dosa atau dikutuk, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Berarti tugasnya sudah selesai. Bahkan kapan itu Brigadi Ronaldo ya, juga tugasnya sudah selesai. Saudara dan saya, tugas kita belum selesai. Tugas saudara dan saya, kita belum selesai. Masih banyak yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama kerjakan bagian kita. Tuhan sudah memberikan perintah buat saudara dan saya, lakukan amanat aku. Mari kita sama-sama menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya, kalau ada yang lain nggak apa-apa, nggak masalah. Bicara kebenarannya, itu kebenaran firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita sudah benar-benar mengerti dan paham akan kebenaran itu? Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi maksudkan semuanya kebenaran-kebenaran ini, maka kita akan mengerti akan kebenaran itu. Saat kita mencari, kita akan mendapatkan kebenaran itu. Saat kita sudah mendapatkan kebenaran itu, maka janji-janji dari kebenaran itu pasti akan tergenapi. Hidup kita kali lagi singkat. Kita lihat banyak sekali ya yang sudah berpulang, sudah mendahului. Ada kapan itu pendeta siapa? Masih muda banget. Raditya Oluan. Sudah berpulang bukan berarti dia banyak dosa atau dikutuk, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Berarti tugasnya sudah selesai. Bahkan kapan itu Brigadi Ronaldo ya, juga tugasnya sudah selesai. Saudara dan saya, tugas kita belum selesai. Tugas saudara dan saya, kita belum selesai. Masih banyak yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama kerjakan bagian kita. Tuhan sudah memberikan perintah buat saudara dan saya, lakukan amanat aku. Mari kita sama-sama menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Syukur kepadamu karena hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu dan kami boleh mendengar akan berita amanat agung Yesus Kristus kepada gerejanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini akan benar-benar menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Roh Kudus, kami berdoa bila kebenaran firman ini membuat kami mengerti mengapa Tuhan ciptakan kami dan Tuhan hadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami memberitakan nama Yesus yang hidup dan yang ajaib. Oh Tuhan, Kau memerintahkan kami beranak, bercucu. Tuhan memerintahkan kami berkuasa atas seluruh bumi ini. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk memberitakan Injil, kerajaan, Injil keselamatan kepada setiap umat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini termeterai di dalam hati kami dan membangkitkan iman kami dan memberikan kami kesadaran, supaya kami percaya, kami sadar bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus. Oleh sebab itu, ajarkan kami menguasai perkataan mulut kami,
supaya tidak menyakitkan hati orang lain, tidak membohongi orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan tidak menghina orang lain, dan kami boleh berkata dengan jujur dan benar. Biarlah kami menguasai hawa nafsu kami, keinginan-keinginan kami untuk berbuat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat atas seluruh keberadaan kami Bapa. Biarlah kami boleh memberitakan nama-Mu Tuhan. Kami diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, untuk membawa orang kepada Kristus diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini, berkati hamba-Mu Bapak Sony Heron ya Bapa, yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hikmat roh turun atas hamba-Mu, sehingga terus Tuhan akan pakai baik sebagai dosen, sebagai pembicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai beliau. Tuhan berkati usaha pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, semuanya keluarga dipagari, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami teringat dengan saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan tilik mereka, karena kami percaya di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus ada jawaban dalam setiap doa permohonan kami. Kami berdoa untuk Pak Timi, suami dari Ibu Susi. Kami berdoa untuk mamahnya Ibu Susi yang saat ini ada di RSAL. Kami berdoa Tuhan untuk Mika yang ada di Makassar. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gun. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatan beliau ya Bapak. Kami berdoa untuk mamanya Pak Loki yang saat ini juga terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati, menjamah Roh Kudus, menjamah tubuh setiap saudara kami yang sakit, dan memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Biarlah melalui kesembuhan pertolongan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para pendamping yang mendampingi mereka yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan beri mereka kekuatan, kasih kesabaran di dalam mereka merawat keluarga mereka yang saat ini menderita. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang di dalam pergumulan masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taruh tanganmu di dadamu kalau saat ini kau punya pergumulan dan engkau menantikan pertolongan Tuhan. Taruhkan tanganmu di dadamu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau tilik mereka Roh Kudus yang saat ini menaruh tangan mereka di dada mereka, yang saat ini mereka sadar mereka ada pergumulan, mereka ada persoalan, baik masalah sakit penyakit, masalah kebutuhan ekonomi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus membuka jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka, membuka pintu berkat bagi setiap mereka, seluruh sidang jemaat yang sedang di dalam pergumulan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya mujizat saat ini akan terjadi dalam setiap mereka yang berdoa, mereka yang berseru kepada-Mu Tuhan, mereka yang mohon belas kasih pertolongan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan pintu berkat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati di dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Tuhan janjikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang berusaha mengatasi pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri dan legislatif, yudikatif, eksekutif ya Bapak, taruhkan hikmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu bangsa ini Tuhan beroleh belas kasih daripada-Mu Bapa, supaya pandemi ini tidak berlarut
berlarut-larut atas bangsa kami, mendatangkan penderitaan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pasien COVID yang saat ini ada di rumah sakit, yang ada di penampungan. Biarlah pagi hari ini Bapa, mereka beroleh kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka, sembuhkan penyakit mereka, sembuhkan, bebaskan mereka dari maut kematian dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pengobatan yang diberikan oleh para dokter dan suster akan memulihkan kesehatan saudara kami yang saat ini terbalik karena COVID ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Vin yang ada di Dili juga. Kami berdoa dari tempat ini di Dili terjadi mujizat kesembuhan. Vin mengalami mujizat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kiranya jaga, lindungi ya Bapa para tenaga medis yang menangani, baik suster dan juga para dokter yang sedang menangani. Tuhan proteksi mereka supaya tidak lagi ada banyak korban dari tenaga medis ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami rindu Indonesia tetap Tuhan lindungi, jauhkan dari segala malapetaka ya Bapa. Banyak paranormal meramalkan Indonesia, Pulau Jawa dan Bali akan diguncang dengan gempa yang dahsyat dan tsunami. Tapi kami patahkan setiap ramalan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia tetap ada di dalam genggaman tangan-Mu. Indonesia ada di mata Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa gereja Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Roh Kudus, kami mohon kehadiran-Mu senantiasa. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik para pemain musik, para singer, WL, dan para pembicara di tempat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati semua jemaat yang setia ibadah, mereka yang tidak takut dengan COVID, karena kami percaya setiap mereka yang hadir di tempat ini, mereka datang sehat, pulang tetap sehat, tidak ada yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, karena perlindungan malaikat Tuhan ada atas tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati usaha pekerjaan mereka semua, berkati kesehatan mereka, berkati anak-anak mereka. Kami menyerahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bahkan tangan-tangan yang hari ini membawa makanan, kue-kue untuk kami nikmati dalam perjamuan kasih ini, kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi mereka yang menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Dan kita akan berdoa untuk setiap mereka yang ulang tahun di bulan Mei ini. Ada yang hadir, silakan sudah maju ke depan. Pak Musis, Bu Farah, Ana, Edlin. Mungkin Bapak Tejo Sasmito, Bapak ada yang tidak Moses, mungkin silakan maju. Silakan maju ke depan. Yang merasa bulan ini saudara berulang tahun, sudah maju ke depan. Arahkan tangan saudara kepada mereka yang berulang tahun. Kita lepaskan berkat kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada bulan ini mereka boleh memperingati hari kelahiran mereka, dan mereka boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena hari lepas hari, bulan berkati bulan, tahun berkati bulan, berkati tahun, sampai mereka memperingati hari kelahiran mereka. Bapa, mereka boleh merasakan kasih setia, penyertaan, perlindungan, tuntunan, berkat yang dari Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah ucapan syukur mereka berkenan kepadamu dan menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan lindungi mereka dari malapetaka, Tuhan lindungi mereka dari bencana alam, Tuhan lindungi mereka dari segala sakit penyakit, Tuhan lindungi mereka dari segala roh kegagalan, Tuhan lindungi mereka dari tangan-tangan jahat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dengan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, damai sejahtera, dan keberhasilan dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Bila hari-hari selanjutnya mereka tetap setia di dalam pengiringan mereka kepadamu Tuhan, dan mereka boleh tetap setia di dalam panggilan Allah untuk melayani sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Jadikan mereka saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini, supaya melalui kehidupan saudara kami yang berulang tahun bulan ini Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji ku yakin siapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kau menyelesaikan ibadahmu pagi ini, pulanglah kembali ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan,
daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau di kala engkau kekurangan, menyembuhkan engkau di kala engkau sakit, memberikan perlindungan di kala engkau bepergian. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya, engkau pulang diberkati Tuhan luar biasa. Katakan amin.